Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 3 kelas Teknik Industri A ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami, yaitu tentang proses praktikum manufaktur yang berjudul injeksi molding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Fani Nur Alamsyah, NIM 2019 01 2018, kelas A, Teknik Industri. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian injection molding. Injection molding adalah metode pembentukan material termoplastik di mana material yang meleleh karena pemanasan diinjeksikan oleh plunger ke dalam cetakan yang didinginkan oleh air hingga mengeras. Sekarang ini bisa dipastikan bahwa setiap kantor, rumah, pabrik terdapat barang-barang dari plastik yang dibuat dengan cara injection molding. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sejarah injection molding. Mesin injection molding tercatat telah dipatenkan pertama kali pada tahun 1872 di Amerika Serikat untuk memproses seluloid. Berikutnya pada tahun 1920 di Jerman mulai dikembangkan, namun masih dioperasikan secara manual, di mana pencekam molding masih menggunakan tuas. Berikutnya tahun 1930, ketika berbagai macam resin tersedia, dikembangkan mesin injeksi molding yang dioperasikan secara hidraulik. Pada era ini, kebanyakan mesin injeksi moldingnya masih bertipe single stage plunger. Pada tahun 1946, James Henry membuat mesin injeksi molding dengan tipe single stage reciprocating screw yang pertama. Mulai tahun 1950-an, relay dan timer mulai digunakan untuk pengontrolan proses injeksinya. Sekian dari saya, terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Mahfud Adi Pratama, NIM 2019-01-2008 dari Prodi Teknik Industri A. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses injection molding. Yang pertama yaitu termoplastik. Termoplastik dalam bentuk butiran atau bubuk ditampung dalam sebuah hopper, kemudian turun ke dalam barel secara otomatis karena gaya gravitasi, di mana ia dilelehkan oleh pemanas yang terdapat di dinding barel dan oleh gesekan akibat perputaran skrup injeksi. Yang kedua, plastik yang sudah meleleh diinjeksikan oleh skrup injeksi, atau yang juga berfungsi sebagai pelungar, melalui nozzle kedalaman cetakan yang didinginkan oleh air. Produk yang sudah dingin dan mengeras dikeluarkan dari cetakan oleh pendorong hidrolis yang tertanam dalam rumah cetakan. Selanjutnya diambil oleh manusia menggunakan robot. Yang ketiga, pada saat proses pendinginan, produk secara bersamaan di dalam barel terjadi proses pelelehan plastik, sehingga begitu produk dikeluarkan dari cetakan dan cetakan menutup, plastik meleleh bisa langsung diinjeksikan.
Berikut adalah contoh video pengoperasian injection molding. Yang pertama itu adalah gambar contoh produk plastik yang sudah jadi. Yang kedua ini alat sebagai cetakan dan pelepas produk. Yang ketiga adalah gambar secara utuh mesin injection molding. Yang pertama tahap proses yaitu memasukkan bahan mentah plastik ke dalam tangki penampungan. Kemudian terdapat heating element yaitu sebagai pemanas untuk melelehkan plastik. Terdapat 3 zona screw. Yang pertama yaitu feed zone, yang kedua transition zone, yang ketiga metering zone, dan non retum valve. Ketika screw diputar, maka plastik akan mengalir dan dipanaskan sehingga menjadi leleh dan dimasukkan ke dalam mesin cetakan dengan cara didorong. Pada cetakan terdapat pendingin atau coolant pores yang berfungsi untuk mendinginkan produk plastik. Ketika bahan plastik yang meleleh dimasukkan ke dalam cetakan, disitulah terjadi proses pendinginan di dalam cetakan yang berfungsi untuk mendinginkan. Kemudian setelah dingin, cetakan akan membuka dan sistem pelepas otomatis akan melepas secara otomatis bahan jadi produk plastik. Dan cara ini dilakukan berulang-ulang untuk membuat produk plastik, yaitu dengan proses injection molding. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Alfiantri Nur Cahyo, NIM 2019-01-2011, kelas Teknik Industri A. Sekarang kita masuk ke jendela proses injeksi molding. Jendela proses atau juga disebut molding area diagram adalah sebuah indikator seberapa jauh kita bisa memvariasikan proses dan masih bisa membuat produk yang memenuhi syarat. Idealnya jendela proses cukup lebar sehingga bisa mengakomodasi variasi alami yang terjadi selama proses injeksi. Jika jendela proses terlalu sempit, maka ada resiko menghasilkan produk yang cacat akibat variasi proses injeksi berada di luar jendela. Jendela proses berbeda-beda untuk tiap resin karena masing-masing resin memiliki leleh, yaitu temperatur transisi gelas yang berbeda-beda. Perkenalkan, nama saya Filipus Naria Cinata. NIM saya
2019/01/2013. Di sini saya akan menerangkan tentang komponen utama mesin injection molding. Yang pertama yaitu unit injeksi, adalah bagian dari mesin injeksi molding yang berfungsi untuk melelehkan material plastik, terdiri dari hopper, barel, dan skru. Yang kedua adalah mold, adalah bagian dari mesin injeksi molding di mana plastik meleleh, dicetak, dan didinginkan. Untuk yang ketiga yaitu unit pencekam, adalah bagian dari mesin injeksi yang berfungsi untuk mencekam mold pada saat penginjeksian material ke dalam cetakan, sekaligus menyediakan mekanisme pengeluaran produk dari mold. Yang kedua, ini saya akan menerangkan jenis-jenis mesin injeksi molding. Yang pertama yaitu berdasarkan metode pencekaman cetakan, antara lain pencekam tugel dan pencekam hidraulis. Yang kedua yaitu berdasarkan proses pelelehan, antara lain single stick plunger, two stick screw plunger, dan single stick reciprocating screw. Yang ketiga berdasarkan tonase, antara lain mesin injeksi molding dibedakan berdasarkan besarnya gaya pencekaman maksimum yang biasa diberikan. Kisarannya mulai dari 5 ton untuk menghasilkan produk seberat 10 gram sampai dengan 5.000 ton untuk menghasilkan produk seberat 50 kg. Untuk yang ketiga, saya akan menerangkan bagian utama dalam mesin injection molding. Yang pertama, clamping unit merupakan tempat untuk menyatukan molding. Clamping system sangat kompleks dan di dalamnya terdapat mesin molding atau cetakan. Dwelling untuk memastikan molding terisi penuh oleh resin. Injeksi untuk memasukkan resin melalui spray pendingin. Injection untuk mengeluarkan hasil cetakan plastik dari molding. Untuk yang kedua yaitu plasticing unit. Plasticing unit merupakan bagian untuk memasukkan pelet plastik dan pemanasan. Bagian dari plasticing unit ialah yaitu hopper untuk memasukkan resin dan skru untuk mencampurkan material supaya merata, barel, heater, dan nozzle. Untuk bagian yang ketiga yaitu drive unit. Drive unit untuk melakukan kontrol kerja dari injection molding, terdiri dari monitor untuk menggerakkan skru, injection piston, menggunakan hydraulic system atau sistem pompa untuk mengalirkan fluida dan menginjeksikan resin cairan ke molding. Sekian, mungkin itu tadi beberapa penjelasan yang bisa kami sampaikan pada materi teori proses manufaktur tentang proses injection molding pada proses manufacturing plastik. Jika dalam penyampaian kami masih terdapat kekurangan, kami selaku anggota kelompok 3 mohon maaf sebesar-besarnya, dan atas perhatian dari Bapak kami ucapkan terima kasih. Salam dan bahagia.